kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Baiklah, pada siang hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Wike lakukan di kelas ya, atau sebelum supervisi kelas namanya ya, oke? Iya Bu. Adapun tujuan kita lakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui jalannya PBM yang dilaksanakan di kelas dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Wike melakukan kegiatan PBM ya, agar lebih siap dan lebih pede sehingga nantinya dapat memberikan pembelajaran yang baik bagi murid kita ya. Jadi dalam pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu Wike ya. Yang pertama sekali, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Wike capai? Baik Bu, adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan pada pembelajaran pada siang hari ini yaitunya melalui tutor teman sebaya, siswa mampu menganalisis ketentuan khutbah tabligh dan dakwah. Yang pertama, yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitunya melalui penugasan mandiri, yaitunya murid atau siswa mampu mempresentasikan tata cara khutbah tabligh dan dakwah. Nah, demikian. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Baiklah Bu, adapun area pengembangan yang ingin saya capai pada pembelajaran pada siang hari ini yaitunya yang pertama dari segi pengetahuannya, yaitu siswa itu mampu menganalisis ketentuan khutbah tabligh dan dakwah. Kemudian dari segi keterampilan yaitunya siswa mampu mempresentasikan bagaimana tata cara melaksanakan khutbah tabligh dan dakwah. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bu Wike laksanakan nanti di kelas? Iya, rancangannya yang pertama strategi yang saya gunakan yaitunya pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan sosial emosional siswa tersebut. Kemudian dilakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Sedangkan metode yang saya gunakan yaitunya metode discovery learning, kemudian sedangkan dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan Bu. Seperti itu. Ya. Lalu bagaimana dengan media yang akan digunakan nanti? Ya, baik Ibu, media yang saya gunakan pada pembelajaran kali ini yaitunya menggunakan media PowerPoint, laptop, kemudian LKPD dan PPT Bu. Kira-kira kapan ini PBM-nya akan dilaksanakan? Insya Allah nanti Bu jam 7.08 itu di kelas F2 Bu. Seperti itu ya. Berarti nanti ketika Ibu Wike masuk di kelas itu saya akan hadir untuk mengamati bagaimana proses pembelajaran yang Bu Wike lakukan. Kemudian mungkin nanti saya akan mencatat beberapa poin-poin penting. Nah, nanti setelah pembelajaran tersebut dilaksanakan, kita akan bincang-bincang sebentar tentang bagaimana ketercapaian pembelajaran yang Ibu Wike lakukan. Baik Bu. Sebelum pembicaraan kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu Wike dapatkan dari pembicaraan kita pada siang hari ini? Ya. Baik Ibu, dari pembicaraan kita kali ini saya mendapatkan gambaran bagaimana media yang akan saya gunakan nanti pada proses pembelajaran di kelas 2. Terima kasih Bu Wike untuk bincang-bincang pra-supervisi kita. Nanti kita akan lihat bagaimana pelaksanaannya di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Sehat seluruhnya? Sehat. Baik. Kalau begitu, untuk memulai pelajaran kita, sudah siap seluruhnya ya, segala hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran kita yang ada di atas meja disimpan. Simpan yang ada. Kemudian ketua kelas coba dipimpin temanya untuk berdoa. Ya, benar. Rumah, dan
Tengah, berat. Pada pagi hari ini pelajaran kita yaitu tentang bab tablik dan dakwah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita kembali lagi di pelajaran kita sebelumnya, yaitu adalah berpikir kritis. Dalam berpikir kritis tersebut ada di sana ayat atau dalil tentang kita berpikir kritis, yaitu Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 33. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita baca sama-sama surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat ke-33. 1, 2, 3. Nah, Nanda, bagaimana perasaan kita setelah membaca ayat Al-Quran tadi? Adem. Nah, jadi ya Nanda, satu huruf saja yang kita baca dalam Al-Quran itu bernilai satu kebaikan. Berapa nilainya? Satu kebaikan. Nilai satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan tersebut bernilai 10 kali lipat pahala yang diberikan Allah kepada kita. Baru satu huruf saja yang kita baca. Bayangkan Ar-Rahman tadi, ayat 33 yang kita baca tadi, berapa jumlah huruf yang ada di dalamnya. Nah, berapa pahala yang kita dapatkan hari ini dari kita membaca surat Ar-Rahman ini. Jadi, pergunakanlah iptek, ilmu teknologi kita itu, contohnya adalah HP itu yang gunanya adalah untuk bermanfaat bagi diri kita sendiri. Yaitunya di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, dimanapun kita bisa membaca Al-Quran, bisa kita akses Al-Quran tersebut. Paham itu Anda? Baiklah, kita masuk ke pelajaran kita pada siang hari ini, yaitu tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Apa judulnya? Menyebarkan Islam dan damai melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Ya, menyebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, khutbah, tabligh dan dakwah ini pernah Anda sebelumnya mendengar orang berkhutbah? Pernah dilihat? Sholat Jumat. Kemudian tabligh, pernah mendengar kata-kata tabligh? Pernah mendengarnya? Di masjid. Tabligh apa yang didengar itu? Tabligh akbar. Iya, tabligh akbar. Kemudian dakwah. Pernah dengar? Dakwah di siapa? Ustaz yang terkenal yang pernah Anda dengar ceramahnya? Abdul Somad. Iya, Abdul Somad. Abdul Somad ini adalah ustaz yang suka berdakwah. Selanjutnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama adalah siswa mampu menganalisis definisi khutbah, tabligh dan dakwah. Jadi Anda mampu nanti paham apa itu khutbah, apa itu tabligh, apa itu dakwah. Selanjutnya, yang kedua adalah siswa mampu menganalisis ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Jadi Anda itu harus tahu apa saja ketentuan dari khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, yang ketiga adalah siswa mampu atau peserta didik mampu menerapkan ketentuan fikih muamalah, yaitu tentang khutbah, tabligh dan dakwah.
Selanjutnya yang terakhir, peserta didik mampu membuat peta konsep. Jadi peta konsep tentang khotbah, tabligh, dan dakwah. Jadi Ananda itu nantinya akan dibagi per kelompok sesuai dengan materi kita, khotbah, tabligh, dan dakwah. Masing-masing kelompok itu nantinya adalah membuat peta konsep mengenai khotbah, tabligh, dan dakwah. Masing-masing nanti dibagi per kelompoknya. Nah, selanjutnya kita melanjutkan materi kita. Terlebih dahulu silakan disimak dan diperhatikan video berikut ini. Akan diri secara aktif pada kegiatan keagamaan seperti peringatan Hari Besar Islam. Serta yang kelima, memperakarsai kegiatan dakwah Islam di sekolah, remaja masjid, karang taruna, dakwah kampus, dan lain sebagainya. Ada yang diragukan dari video tadi atau ada pertanyaan dari materi yang disampaikan tadi? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Saya kira gambar yang di depan ini adalah gambar apa? Kenapa ini adalah sebut dengan apa? Kenapa tidak tabligh akbar, tabligh, atau kenapa tidak dakwah? Karena dilakukan sebelum melakukan ibadah lain. Kemudian lagi kalau tabligh itu boleh menggunakan akbar, boleh tidak, boleh secara formal saja, atau kalau tabligh itu sifatnya secara umum. Nah, itu berarti ini adalah gambar apa ini? Gambar seseorang yang sedang berkhotbah. Tabligh siapa nama orang yang menyampaikannya? Juga, ada yang tahu? Tabligh siapa nama orang yang menyampaikannya? Angkat tangan coba ada yang bisa. Tabligh nama orang yang menyampaikannya adalah mubaligh bagi yang laki-laki, mubalighah bagi perempuan yang menyampaikan tabligh. Kemudian lagi dakwah, siapa yang namanya? Iya, Andre, bagus sekali. Kita beri kamu sebentar, Andre bersama dulu. Iya, bagus sekali. Dakwah, orang yang menyampaikannya yang laki-laki namanya adalah dai. Selanjutnya, nama orang yang menyampaikannya bagi yang perempuan adalah dai. Nama orang yang menyampaikan khotbah siapa tadi? Khatib. Mana nama orang yang menyampaikan tabligh? Mubaligh bagi yang laki-laki, mubalighah bagi yang perempuan. Dakwah, Rani. Siapa nama orang yang menyampaikan dakwah tadi, Rani? Dai untuk yang laki-laki. Laki-laki yang perempuan siapa namanya? Iya. Jadi itulah nama-nama orang yang menyampaikan khotbah, tabligh, dan dakwah. Khotbah yang dilaksanakan sesudah sholat. Apa contohnya? Sholat dulu baru khotbah. Apa contohnya? Sholat bagus sekali, benar. Sholat hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sholat dulu baru berkhotbah, itu namanya adalah khotbah idaiyah. Jadi dibagi berapa tadi khotbah? Pertama apa tadi? Kedua apa? Idaiyah. Kemudian lagi ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Tidak ada. Kita Anda kedua, silakan bekerja mengenai materinya masing-masing. Kelompok yang pertama adalah kelompok khotbah. Silakan didiskusikan materi tentang khotbah. Kelompok yang di tengah adalah kelompok tabligh. Silakan didiskusikan kelompok tabligh, bagian materi bagian tabligh. Yang terakhir adalah kelompok dakwah. Silakan didiskusikan bagian kelompok dakwah. Kemudian hasilnya nanti kita tempelkan di depan. Siapa dipilih temannya yang jadi moderator, siapa yang membacakan materinya. Nah, ada pertanyaan mengenai pembagian kelompok? Tidak ada, silakan lanjutkan. Siapa moderator?
warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami menerima perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai taklim. Baiklah, pengertiannya akan dibacakan oleh teman kita dari Dwi. Bagaimana saya akan membacakan pengertian dari taklim? Kata taklim berasal dari kata balagha yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Adapun pelaku menyampaikan disebut dengan mubalik untuk laki-laki dan mubayyah untuk perempuan. Menurut istilah, ada beberapa pengertian taklim, di antara lain yang pertama, menyampaikan aturan Islam baik dari yang bermaksud dalam Al-Quran maupun hadis yang ditunjukkan kepada umat manusia. Yang kedua, menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang atau lebih untuk diketahui dan dipahami lalu diamalkan isinya. Berdasarkan pengertian tersebut, tersimpul bahwa tabligh merupakan bagian dari dakwah. Tabligh lebih banyak berisi pesan atau ceramah lisan dan perkataan, sementara dakwah lebih luas, tidak hanya lisan, tapi juga perilaku dalam kehidupannya. Tabligh juga diceritakan dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi shahida. Yang artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah atau para rasul yang menyampaikan syariat-syariat Allah kepada manusia. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 24. Selanjutnya yaitu ketentuan taklim dan kata cara taklim yang akan disampaikan oleh ketua. Ketentuan taklim 1. Dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah. 3. Mengedepankan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. 4. Materi taklim dan disampaikan harus dengan yang kuat dan jelas sebenarnya. 5. Disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran setelah dengan situasi dan kondisi masyarakat termasuk aspek psikologis dan fisiologis para jemaah. 6. Tidak menghakimi orang lain untuk berselisih, merusak dan mencari-cari kesalahan orang lain. Tata cara taklim 1. Mengajak orang terdekat berjamaah menuju al-muslim yang menyatu antara kata dan perbuatan, lalu mengajak kepada masyarakat luas sebab perbuatan merupakan kunci sukses karena pihak lain akan melihat pribadi dan keluarganya. Perhatian isi kandungan surat Al-Ahzab ayat 2-3 dan surat Al-Rahman ayat 10.
12 sampai 15. Yang kedua, dekati pihak lain sesuai kapasitas ilmu dan pengetahuannya. Karena itu perlu mendekatkan dan PBM seragam apalagi kondisi saat ini yang serba cepat, praktis dan canggih. Semua itu mengharuskan adanya perubahan dalam berbagai hal yang ketiga, mengajak diri dan pihak lain untuk saling membantu agar PBM dapat terlaksana dengan baik, bertahap, berkesinambungan, menjangkau semua lapisan masyarakat, serta adanya mekanisme taktik yang jelas antara mubalik satu dengan yang lain sehingga semua lapisan masyarakat terkenal secara taktik. Surat Al-Maidah ayat 3. Sekian penyampaian pengertian dari ketentuan dan tata cara dari kami. Baiklah, dari materi yang disampaikan oleh teman-teman tadi adakah teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan? Itu bertanya kalau ada materi yang tidak kami tablik. Sekian dari kami. Kesekian terima kasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Nanda. Kali ini telah sampai kita di ujung materi, yaitu mengenai khutbah tabligh dan dakwah. Tadi telah tampil kelompok tabligh ya. Tabligh atau khutbah? Tabligh. Nah, kita berikan aplaus sama-sama buat kelompok tabligh. Nah, mungkin tadi sudah biasa sekali ini materi yang disampaikan sangat sudah dipahami. Selanjutnya, masing-masing kelompok itu ikut nilai. Dinilai untuk ke depan, apakah Ananda itu paham dengan materi khutbah, tabligh atau dakwah atau tidak. Dengan cara Ananda tempelkan materi yang dibagikan tadi, di bagian manakah materi tersebut letaknya, di bagian khutbah, tabligh atau dakwah. Paham itu Ananda? Nah, jadi dibagikan kartunya, Anda tempel ke depan bagian mana saja dia, di bagian mana letaknya. Ada pertanyaan mengenai kartu atau penilaian ini? Ya, tidak. Baiklah. Kemudian yang Anda tempatkan di depan ini adalah perbedaan antara khutbah, tabligh dan dakwah. Kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah ada syarat dan hukumnya. Syarat khutbah tadi tentang khutbah, tabligh atau dakwah? Nah, jadi Anda ini betul. Siapa yang kelompok hijau? Kita beri aplaus sama kelompok hijau. Ada timbang khusus untuk pelaksanaannya. Khutbah atau dakwah? Nah, betul. Berarti Anda sudah paham ya? Kelompok pink, mana kelompok pink? Kita beri apa sama-sama kelompok pink. Lanjut, dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan berrelasi dan memiliki pengetahuan keagamaan yang luas. Khutbah atau tabligh? Dakwah atau tabligh? Khutbah. Jadi kelompok biru sama biru. Kita beri aplaus. Yang keempat, dilakukan secara khusus dan memiliki tata cara tertentu. Khutbah atau dakwah? Khutbah. Masuk khutbah kan dia atau dakwah? Khutbah. Dilakukan secara khusus dan memiliki tata cara tertentu. Betul. Itu tadi. Lanjut, dilaksanakan pada waktu tertentu seperti pada waktu sholat Jumat. Sholat Jumat khutbah atau dakwah? Nah, lanjut. Waktunya terbatas. Terbatas ke waktu khutbah Jumat? Kita waktu mana dia? Kalau yang menggunakan namanya laki-laki saja yang boleh melakukan, siapa itu? Pernah dilihat perempuan membacakan khutbah? Tidak. Berarti
penjabaran adalah terus ke depan, evaluasi yang ada di depan, anak-anak itu paham mengenai khotbah, tablik dan dakwah. Kita beri hapus buat kita sama-sama. Baiklah anak-anak, sekian dari materi kita mengenai khotbah, tablik dan dakwah. Siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada yang tahu? Kita bisa menyimpulkan materi kita tentang khotbah, tablik, dakwah. Nah, jadi dari penjabaran tadi dapat disimpulkan bahwa nama orang yang menyampaikan khotbah siapa tadi? Habib. Nama orang yang menyampaikan tablik? Mubalik. Dakwah? Kemudian lagi khotbah, asal katanya dari bahasa Arab. Yang bahasa Arabnya adalah kataba yang apalagi khutbatan yang artinya adalah pidato. Kemudian lagi khutbah tablik, balaga yubaligu tabligan, itu nama bahasa Arabnya yang artinya adalah menyampaikan. Sedangkan dakwah asal katanya dari bahasa Arab yaitunya adalah yad'u dakwatan, yang artinya adalah mengajak, menyeru, memanggil. Setelah kesimpulan ada siang hari ini, mohon maaf atas segala kesalahan. Mari dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu yang cantik. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita bisa berada di sini dalam rangka kegiatan PI kita PDP Angkatan 8 Kabupaten Tanah Datar. Kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Wike. Di sini sudah hadir Ibu Wiki sebagai guru yang diobservasi dan Ibu Merosa sebagai pengajar praktik dari saya sebagai CPT. Baiklah Ibu Wiki, setelah beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan observasi kelas, maka pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi terkait dengan observasi yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu. Dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa nanti pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Wike. Ya. Nah, terlebih dahulu gimana nih kabar dari Ibu Wike? Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bu Wike setelah kita melaksanakan observasi di kelas kemarin? Ya, perasaan yang saya rasakan ketika duduk observasi saya dalam kelas itu sedikit nervous dan tegang, Bu. Karena tapi alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Jadi gimana ini tujuan dari percakapan kita pasca observasi kita ini, kira-kira apa yang akan Bu Wike bicarakan? Ya, adapun tujuan dari observasi kita di minggu kali ini yaitunya itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Jadi dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Wike laksanakan, kira-kira sejauh mana ketercapaian dari area pengembangan yang sudah direncanakan? Ya. Dalam area pengembangan ini ada dua ya Bu ya. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua yaitunya keterampilan. Yaitu pencapaiannya alhamdulillah sudah sampai pada area pengetahuan dan keterampilan. Berarti sudah tercapai. Dalam kegiatan dua pengembangan tersebut, apakah Ibu Wike merasa ada kekurangan atau hambatan yang Ibu alami? Menurut saya itu berjalan dengan lancar Bu. Ya, kekurangannya yaitunya adanya siswa, sulitnya saya memahami karena di dalam kelas itu terdapat banyak sekali siswanya ya Bu ya, yaitu 36 siswa. Jadi sulit sekali memetakan kebutuhan belajar anak itu Bu. Apakah anak ini estetik atau auditori, itu susah sekali Bu. Maka
kekurangannya di sana. Nah, jadi dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Namun terdapat kekurangan dalam memetakan kebutuhan siswa berdasarkan kebutuhan belajarnya. Iya. Dan hal itu terjadi karena jumlah siswa yang banyak gitu, Bu Wiki. Iya. Kemudian kira-kira bagaimana solusi yang sudah Ibu Wiki rencanakan terhadap permasalahan ini? Ya, Bu. Solusi yang saya akan coba saya lakukan yaitunya, Bu, saya akan mungkin ke depannya saya akan mengelompokkan siswa sesuai dengan minat siswa tersebut. Kemudian saya akan membagi siswa tersebut sesuai dengan gaya belajarnya. Yaitunya contohnya anak ini termasuk ke audio, yang anak ini termasuk ke visual, yang anak ini masuk ke estetik. Itu nanti akan saya coba untuk mengelompokkannya sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Nanti untuk kedepannya akan diperbaiki lagi mengelompokkan siswa di kelas ya, Bu Wiki? Iya, Bu. Kira-kira kapan ini perubahan ini akan dilakukan? Insya Allah mungkin dalam waktu yang dekat ini akan saya coba untuk menerapkannya di dalam kelas. Bukan saya sudah mendapat kekurangan dari pembelajaran saya hari ini, yaitunya tidak bisa mengelompokkan anak. Insya Allah dimulai dari minggu depan. Berarti secara keseluruhan dari permasalahan pembelajaran yang Ibu Wiki laksanakan kemarin tidak terlalu banyak kendala yang berarti ya. Atau mungkin masih ada hal-hal yang ingin Ibu Wiki bicarakan pada pertemuan kali ini? Tidak Saya ada. rasa cuma di pembagian kelompok itu. Dengan hal yang sudah Bu Wiki rencanakan tadi, semoga kedepannya itu sudah menemukan solusi dan pembelajaran akan terlaksana lebih baik lagi daripada yang sudah berlalu kemarin ya Bu Wiki. Iya, Bu. Terima kasih, senang sekali bincang-bincang kita pada hari ini dan kemudian kita mintakan umpan baliknya dari Ibu PP kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Wiki setelah melakukan yang menjadi evaluasi ke depannya tentang pemetaan pembelajaran diferensiasi, belum bisa melakukan pemetaan secara baik karena jumlah siswa terlalu banyak. Jadi ini sudah melakukan pembicaraan sedemikian rupa dan solusi yang bisa digali tadi dari pembicaraan antara kos dengan koci bahwa untuk pembelajaran berikutnya akan dilakukan pemetaan terlebih dahulu yang kita kenal dengan nama asesmen non diagnostik, asesmen diagnostik non kognitif. Jadi guru tentu perlu dulu melakukan pemetaan terhadap anak, itu yang akan dilakukan oleh Bu Wiki. Solusinya juga sudah dari Bu Wiki. Kemudian setelah ditanya lagi kembali oleh Bu Mimi, apalagi hal-hal lain yang dirasa dalam proses pembelajaran kemarin mungkin yang perlu sampaikan, ternyata tidak ada. Berarti proses pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang ada dalam rancangan RDP, diferensiasinya sudah, KSN juga sudah, cuma terkendala sedikit di permasalahan pemetaan karena memang jumlah siswa banyak. Sudah berikan solusi, jadi solusinya sudah baik. Coach sudah mampu menggali apa yang jadi tujuan pembicaraan, kemudian coach juga sudah menyampaikan solusinya. Nah, tentu ini adalah sebuah teknik coaching yang sudah baik. Kemudian ke depan kita akan semakin banyak berlatih terus sehingga teknik coaching menjadi sesuatu yang memang kita sudah butuhkan baik untuk diri coach atau coach maupun untuk peningkatan kualitas pembelajaran kita ke depan. Demikian, terima kasih untuk proses coaching kita hari ini. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu bimbingannya. Terima kasih juga Ibu Wiki. Terima kasih, Bu.